Wakil Ketua DPR Fadly Zon, mengkritik aksi pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di sejumlah lokasi yang berlangsung hingga malam hari. Menurutnya, aksi menyampaikan pendapat di muka umum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal pukul 18 waktu setempat. Ada aspirasi masyarakat menyampaikan ke saya melalui WhatsApp. Bagaimana ada demonstrasi sampai tengah malam? Nanti masyarakat lain minta hal sama, jangan ada perbedaan perlakuan. Kalau dibatasi sampai jam 18 waktu Indonesia Barat, harus sama, ujar Fadly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi massa pendukung Ahok berlangsung di sejumlah tempat, dari Makobrimob, Rutan Cipinang, hingga Pengadilan Tinggi DKI. Aksi yang dilakukan sampai malam hari dinilai dapat mengganggu ketertiban. Nggak boleh dibiarkan yang satu sampai tiduran sampai pagi di depan lapas. Di depan Makobrimob, si ini akan mengganggu kalau ada masyarakat lain minta sama dalam kasus berbeda. Ini kan ada presiden, dan presiden ini yang dicatat masyarakat, kata Waketum Gerindra tersebut. Selain itu, Fadly mengomentari upaya penangguhan penahanan Ahok. Menurutnya, vonis hakim harus diikuti, dan dia meminta semua pihak menghargai proses hukum yang berjalan. Kita harus dudukkan persoalan hukum kembali ke semangat konstitusi. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum. Menurut saya, kita berkesamaan kedudukan hukum, siapapun, dari presiden hingga rakyat biasa. Tak boleh ada keistimewaan penegakan hukum, tuturnya. Tak lama kemudian, foto syukuran bertuliskan selamat atas vonis Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang digelar oleh tim ses dan relawan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Anies Baswedan Sandiaga Uno, beredar di media sosial. Sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Plat Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat pun mengucapkan terima kasih. Dengan konotasi berbeda, Jarod mengucapkan terima kasih karena syukuran tersebut sengaja dilakukan setelah Ahok divonis 2 tahun penjara. Enggak apa-apa, iya enggak apa-apa ya, terima kasih. Terima kasih, kasih, memberi, selamat di atas kepedihan kesengsaraan ya, kata Jarod di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan. Menurut dia semestinya semua pihak menjaga kedamaian. Yang terpenting saat ini adalah menumbuhkan persatuan pada warga, bukan justru menciptakan situasi yang memicu perpecahan. Dia menambahkan agar pihak-pihak yang mengadakan syukuran tersebut tidak memperkeruh situasi di Jakarta. Maksudnya begini, mari kita semuanya menyembuhkan luka ini, katanya kita mau bersatu. Jadi marilah sama-sama kita ciptakan situasi yang baik sehingga betul-betul kita bisa mempercepat pemulihan atas penyatuan seluruh warga, ujarnya. Mari kita persatukan lagi, jangan memperkeruh situasi, tegasnya. Sebelumnya, beredar foto di media sosial yang menggambarkan sekelompok orang menggelar syukuran setelah Basuki Cahayapurnama alias Ahok divonis 2 tahun buih terkait kasus penistaan agama. Orang-orang tersebut merupakan tim ses dan relawan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, yang merupakan pesaing Ahok di Pilgub DKI. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Prabowo Sunirman membenarkan foto yang beredar tersebut. Prabowo mengatakan hal itu merupakan spontanitas. Apakah ada yang salah dengan foto itu? Itu bentuk spontanitas teman-teman yang merasa agamanya dinistakan, ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, peristiwa tersebut berlangsung di kediaman Ketua Relawan Anies Sandi, Boy Sadikin di Jalan Borobudur, Menteng, Jakpus. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Mei malam. Dalam foto, terdapat tulisan, "Selamat, Ahok di penjara." Malam harinya, tanggal 9 Mei, kita enggak merencanakan itu awalnya. Kita awalnya mau syukuran kemenangan Anies Sandi. Ada temanlah yang iseng menulis, tuturnya. Partai Demokrat menyayangkan timbulnya pro kontra atas vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama. Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan meredakan konflik dalam situasi yang panas dan tidak menentu antara dua kubu, baik kubu pro Ahok dan kubu yang berseberangan. Kepekaan seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, sebagai pengayom, sangat diperlukan, ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya. Demokrat meminta Jokowi menghentikan segala bentuk gesekan ini sesegera mungkin. Menurut Didi, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi saat ini untuk kepentingan tertentu. Semua itu terjadi karena ada oknum-oknum pelaku yang radikal dan over kontrol mengatasnamakan kedua belah pihak. Maka jika penanganan tidak tepat dan tidak bijak, dikhawatirkan benturan-benturan yang mengarah perpecahan anak bangsa bisa jadi bom waktu, ungkap Didi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, Demokrat berharap Jokowi dapat menenangkan masa Ahok, juga masa kontra Ahok. Demokrat menyarankan Jokowi untuk mengundang tokoh-tokoh dari dua kubu tersebut. Segera undang, dan kumpulkan seluruh tokoh-tokoh yang saling berseberangan dalam satu meja. Dengarkan suara mereka, dengarkan keluhan mereka, dengarkan aspirasi mereka, saran Didi. Kaji dengan mendalam, dan menyeluruh persoalan buruk yang telah terjadi. Selanjutnya cari solusi yang tepat, cepat dan terbaik. Presiden harus bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi penengah yang baik, yang akhirnya Presiden bisa menghasilkan solusi yang terbaik, sambungnya.